Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita bakal coba ngulik WordPress dari nol, tapi langsung online di hosting. Alah, pokoknya gitu deh. Kita bakal bikin website pakai WordPress, tapi online, real online, beneran online. Oke, saya bakar rokok dulu bentar. Nah, kalian harus sudah punya hosting ya sama domain. Ya iyalah. Oke, ini hosting dan domain saya itu masih kosong. Nah, kita langsung aja masuk ke cPanel. Biasanya kan kalau kita beli hosting dikasih ya panelnya. Ada yang cPanel, ada Flash, macam-macam sih. Kalau VPS biasanya beda lagi gitu. Tapi karena kita pakai cPanel dan umumnya rata-rata sih pakai cPanel ya. Jadi kita masuk ke cPanel. Alamatnya ada di domain kalian. Saya pakai domain ludi.web.id/cpanel. Nah, ini alamat yang umumnya kayak gitu. Atau bisa juga nama domain kalian _2 port 2083. Nah, ini udah tampil ya halaman login dari cPanel. Tinggal masukin username yang dikasih sama si hosting provider kalian, terus passwordnya. Ini jangan sampai ke share kemana-mana nih, nanti berabe kalau misalkan ada orang lain yang tahu, wah bisa diacak-acak website kalian. Waduh, kacau lah pokoknya itu mah ya. Oke, saya pakai cPanel dari Idewa Web. Langsung aja login. Nah, ini ada Dewa Web ya, logo Dewa Web. Karena dia pakai cloud apa gitu, pokoknya keren lah. Ya promosi ya, emang saya pakai Dewa Web apa adanya aja lah. Oke, apain ya? Oh ya, kita bakal install WordPress. Kita cari di sini yang namanya Softaculous app installer, atau ada juga di sini nih langsung. Nah, nanti muncul ke tampilan kayak gini ya. Nah, Softaculous ini dia tuh nyediain puluhan atau ratusan script PHP, JavaScript ya. Ada 2, tapi saya bakal pakai yang PHP. Script yang udah otomatis install gitu. Ada script WordPress, script PrestaShop, Abante Card. Nah, ini buat bikin toko online sendiri nih. Ada macam-macam lah, ada Joomla, ada Drupal, ada OnCloud. Banyak banget. Jadi dengan menggunakan script ini, kita udah nggak usah lagi nyeting segala sesuatunya secara manual gitu. Semuanya udah otomatis, tinggal klik, udah gampang pokoknya malah. Nah, biasanya udah muncul nih tampilan kayak gini ya. Si WordPress tuh biasanya always selalu ada di tampilan atau di halaman utama, karena emang ini ya platform CMS yang paling banyak dipakai buat blog atau website. Langsung aja kita klik di sini. Atau kalau misalkan nggak muncul nih tiba-tiba, entah jaringan kalian nggak ada atau lemot atau gimana lah, ketik aja di sini WordPress nih, ada ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada versinya. Ini kurang lebih tampilan website kalian ketika diinstal WordPress. Ini tampilan default ya. Langsung aja kita klik install now. Nah, ini versi WordPress yang ditawarin. Saran saya sih pilih aja versi yang paling baru. Nah, di tutorial ini 5.3.2. Kemudian di bawahnya ada alamat atau URL. Di sini ada banyak pilihan. Nah, supaya lebih aman, selalu pilih yang HTTPS secure, ada S-nya di belakangnya. Terserah mau pakai www di depannya atau enggak usah. Kalau saya sih lebih senang yang enggak usah, karena lebih gampang diingat gitu ya. Bebas-bebas aja sih. Nah, ini domain utama kalian, kecuali kalau kalian punya subdomain. Karena saya nggak punya subdomain, jadi cuma satu. Terus di sini nama blog kalian, ini deskripsinya. Kalau ini sih bisa diubah nantinya ya, saya biarin aja lah. Nah, ini username kalian, misalkan saya pakai admin dan admin 123. Ini supaya gampang diingat aja karena buat contoh.
Tapi aslinya sih jangan pernah pakai username dan password yang gampang diingat kayak gini, karena bakal diacak-acak nanti sama orang lain. Gampang ketebak banget lah ini. Nah, ini isi dengan email kalian yang bakal dipakai buat komunikasi dengan pelanggan atau pengunjung yang ninggalin komentar. Ini harus email aktif ya. Kemudian ini untuk bahasa, udah ada bahasa Indonesia juga, tapi saya pakai bahasa Inggris aja sambil belajar gitu ya, little sih I can. Nah, untuk di Dewa Web ini, Dewa Web udah ngasih plugin tambahan nih buat membatasi login. Udah otomatis ke checklist buat nambahin fitur keamanan aja sih. Oke, ini nggak bisa kayaknya website builder, saya nggak begitu suka juga. Oke, buat classic editor, nah ini yang paling penting buat saya pribadi untuk nulis konten ya. Nah, tinggal kita kasih checklist aja di sini. Kalau nggak kita checklist, soalnya nanti si WordPress bakal ngasih editor Gutenberg yang saya sih belum terlalu nyaman gitu ya. Oke, di sini tinggal dipilih nih tema-tema yang disediain secara gratis. Tapi kalau misalkan ribet, nanti aja kita bisa bikin tema sendiri. Udah semuanya keisi ya, tinggal kita klik install. Nah, prosesnya bakal otomatis berjalan. Dia sebentar banget kok. Oke, jadi dengan ini tuh kita nggak usah lagi nyeting database, nggak usah lagi ngupload file installer pakai FileZilla atau WinSCP atau macam-macam. Pokoknya ribet lah secara manual. Ini udah cara otomatis. Oke. Nah, ini klik di alamat domain kalian buat ngelihat tampilan WordPress kita. Nah, ini tampilan utamanya ya, tampilan yang dilihat sama pengunjung. Karena ini website udah online, emang real kita praktek di hosting langsung. Jadi tampilannya masih dibungkus sama template si WordPress bawaan, masih default kayak gini. Terus kita balik lagi. Nah, buat masuk ke dashboard atau dapur dari si WordPress, alamatnya masih sama, tinggal dikasih /wp-min-admin. Nah, ini udah otomatis login kalau kita masuk lewat sini ya. Oke, ini tampilan dashboard atau dapurnya, cuma kita nih yang lihat, cuma admin aja yang bisa tahu tampilan dalamnya kayak gimana. Oke, karena WordPress itu punya fitur yang bisa bikin SEO-nya lebih bagus. Nah, kita masuk ke setting permaling. Biasanya sih kayak gini ya, setting permaling. Tapi kalau misalkan terlalu lebar, kita bisa klik collapse menu. Kayak gini aja deh, biar enak. Nah, setting permaling tuh supaya lebih, katanya sih lebih SEO, pakai yang post name aja. Jadi alamat domain kalian langsung ke judul postingan. Ini setting sederhana aja deh. Ini bisa dikosongin. Kategori sama tagnya bisa dikosongin dulu. Kita klik save change. Oke, kita setting sederhana dulu aja deh ya. Terus untuk kita masuk ke tab general dulu. Di sini buat ngeganti misalkan nama blog kalian apa, tagline-nya mau diganti, ini nggak bisa diganti ya. Gampangnya kayak gitu deh. Nah, ini zona waktu, kita ketik aja huruf J 5 kali. Nah, supaya kepilih Jakarta. Oh, belibet amat ini. Jam 3 saudara. Can sare. Oke, save. Terus kemana adanya? Ke writing. Oh, ini sih enggak ya. Nah, ini nanti update service. Nah, ini keren juga nih, kerennya WordPress. Jadi ketika kita nulis postingan atau nge-update postingan, nge-publish postingan, pokoknya melakukan sebuah perubahan pada blog WordPress, dia bakal ngasih tahu. Keren lah. Nah, tinggal kita copy aja nih semuanya nih. Copy paste.
Ctrl C, ini udah ada ya. Nah, save. Kalau di Blogspot kalau nggak salah sih masih manual. Nah, itulah sebabnya kenapa WordPress lebih gampang ditemukan oleh search engine. Kemudian di bagian reading, nah ini buat nyesuaiin. Ini nanti deh kita bahas ya, sambil praktek sambil jalan. Nah ini nih katanya sih lebih cocok summary supaya nggak gampang dibajak sama orang lain. Nah kalau misalkan website kalian masih dalam proses pengembangan, nggak mau kelihatan sama orang lain, kita klik di sini supaya search engine ini nggak ngeindeks website kalian. Tapi kalau saya sih biarin aja. Kita save. Terus udah. Sekarang kita coba install plugin dulu. Ini ada beberapa plugin, plugin bawaan. Kita cari plugin under construction. Plugin ini fungsinya mana ya? Lupa ini gitu. Oh ini nih, yang ini nih, yang gambar ini. Jadi fungsinya tuh buat nampilin halaman website sedang dalam pembangunan gitu, kalau ada pengunjung yang ngelihat atau browsing ke website kita. Oke, under maintenance ada. Pokoknya banyak nih pilihannya. Kalau saya sih pakai yang simple aja ini. Ini sih opsional ya. Iya, jaringan lemot. Oke. Kalau udah kita aktifkan. Nah, coba kita lihat, kita refresh. Nggak ngaruh ya, soalnya kita sebagai admin jadi kita bisa tahu. Kecuali kalau misalkan kita sebagai, nah klik aja preview sebagai pengunjung. Nah dia bakal nampilin halaman kayak gini. Sorry ya, bla 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 bla. Keren ya, keren lah. Oke, udah. Ini Hello Dolly biasanya saya hapus. Akismet ini plugin yang berfungsi buat protect spam dari website kita. Tapi setelah saya baca, mudah-mudahan sih ini ya salah gitu, saya yang salah. Ternyata Akismet ini cuma boleh dipakai buat website yang enggak dimonetisasi gitu, untuk versi free-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang Google AdSense atau memonetisasi websitenya, harus pakai versi berbayarnya. Kalau nggak salah sih gitu, ntar dicek lagi aja deh. Oke, sekarang kita ngapain ya? Kita nginstal plugin lagi deh. Kita langsung masuk ke tampilan WordPress-nya aja. Kita bikin tampilan WordPress-nya sedikit lebih menarik. Di sini saya pakai Nimble Builder. Kalau nggak salah sih gini tulisannya. Nah ini nih, install now. Jadi nanti kita bisa nentuin desain dari website kita. Dia page builder ya. Koneksi. Kita aktifasi.
ini close aja. Terus kita bikin halaman baru, misalkan halaman about. Kita publish dulu aja, kita lihat tampilannya. Nah, ini kan masih kosong kayak gini. Kita klik build with Nimble Builder. Jadi kita bikin halaman utama dari website kita dulu. Kita pilih pick section. Nah, misalkan mau pakai yang ini desainnya udah tinggal drag and drop aja ya, drag ke sini, dan harus ada koneksi internet supaya dia bisa ngedownload gambar dan settingannya. Harusnya sih udah nih. Nah, kan jadi keren tuh. Misalkan terus ada apa lagi ya, saya rencananya mau bikin yang simple aja. Ada service, misalkan ada ebook atau YouTube atau apalah. Di sini ada 3 kolom yang bisa kita manfaatkan. Atau mau desain yang bawah, bebas-bebas aja. Ini buat about us-nya. Oke, terus nah, ini di halaman paling bawah saya kasih kontak us. Salah, bukan di sini, harusnya di atas. Udah cukup. Kita tambahin lagi deh di sini. Pick ke modul, ada juga modulnya di sini, ada banyak banget. Saya kasih post grid. Jadi nanti setiap postingan yang kita bikin bakal muncul di sini daftarnya. Nah, kita bikin berapa postingan yang mau ditampilin. Bisa dikasih halaman juga di bawahnya nanti kalau postingannya udah banyak. Berapa post per halaman yang mau ditampilin, tampilannya mau kayak gini, list atau grid. Nah, ini ada settingannya macam-macam, enak banget. Kalau udah, kita coba bikin headernya deh, header. Kita header di sini tambahin, nanti kita hilangin yang ininya bawaan dari template-nya. Header section, logonya ada di sebelah kiri aja. Nah, sip, tinggal di publish. Kita close. Oke, ini tampilannya masih kayak gini, masih ada bawaan dari template-nya ya. Kita coba edit page, kita hilangin deh. Hilanginnya di bagian ini. Saya pakai full width coba. Oh, masih. Itu cover template. Oh, jadi tumpang tindih. Oh, berarti settingnya di sini. Nah, di mana di bagian ini nih, setting site wide. Ini kita bisa milih font yang mau dipakai. Koneksi. Misalkan mau pakai font Ubuntu, ada nggak ya?
ada nih Ubuntu reguler. Ini header and footer use nimble. Nah, dia bakal hilang tuh header, tinggal kita hilangin ininya aja nih, template-nya. Oh, ini sih bisa dihilangin di widget ya. Coba nanti kita hilangin di widgetnya. Kalau enggak kita bisa pakai template lain yang lebih ini apa, ngedukung buat page builder. Kalau saya sih biasanya gitu, ngulik-ngulik, nyari-nyari template. Kotek. Coba kita ini current. Oh, ini nih page template. Kita pakai template-nya si Nimble Builder aja. Nah, jadi kan hilang ya widget-widget yang bawaan template tadi. Nanti template-nya kita ganti deh. Ini ada page speed optimalisasi juga. Nah, ini bagus nih, load image on scroll. Jadi gambarnya tuh bakal dimunculin ketika kita scroll. Ini buat mempercepat tampilan atau loading website juga. Oke, udah. Nah, sekarang kita bikin halaman about ini sebagai halaman default ketika domain diketik. Caranya kita masuk ke customize, atau bisa juga sih lewat menu setting. Nah, pilih homepage setting, pilih static page, homepage-nya kita pilih about, klik. Nah, beres. Oke, halamannya jadi kayak gini. Alamatnya nggak ada about-nya tadi ya. Tuh, sip. Kita lihat halaman default dari WordPress. Nah, kalau buat postingan kita ganti template deh. Kita masuk ke my blog atau ke dashboard lagi, kita klik appearance, kita cari add new. Di sini kita cari template apa ya yang enak ya. Astra. Ini enak juga nih. Template-nya bisa dia bisa ngilangin atau bisa kita hilangin copyright di bawahnya. Jadi nggak begitu ketahuan gitu kalau kita pakai template gratisan. Ini tampilannya kayak gini. Dia sih emang lebih enak ya dipakai buat page builder kayak gitu. WordPress tuh ada banyak banget template-nya, nggak mungkin satu-satu kita ulik gitu. Oke, coba udah belum ya? Oke, udah, sip. Kita coba refresh. Nah, ini lebih enak nih. Coba sampel. Nah, dia postingan di sebelah kiri, widgetnya di sebelah kanan. Ini udah enak nih. Sekarang ini widgetnya, widget default ya. Ini kita hilangin aja. Kita masuk ke customize saja biar lebih enak. Main sidebar, kita remove. Oke, udah hilang ya tadi.
publish kalau udah beres. Ini settingannya si Astra nih. Ada macam-macam footer. Dia bisa ngasih footer kayak gini juga. Ini khusus untuk postingan kalau nggak salah. Ini bisa kita ganti tulisannya di sini. Powered by nama domain kalian, misalkan apa. Oke, nggak muncul. Berarti tumpang tindih dia sama settingan si Nimble Builder tadi. Ya hilang ya, harusnya di sini ada logo dari itu. Ya tumpang tindih, kita beresin deh. Kita masuk ke customize lagi. Wah, ini sih. Nah, ini tipografi, mau pilih fontnya bebas. Ukurannya jangan terlalu kecil ya. Headingnya kita masuk ke halaman tadi, mana about ya. About. Oh salah, harusnya ke halaman about. Halaman atau ke home. Berarti jangan ituin apanya. Kalau enggak logonya dihilangin aja deh. Headernya kita hilangin tadi di mana, nah ini ya. Ini aja. Ini kita hilangin. Nah, tuh udah muncul ya. Koneksi. Nah, ini kan enggak full ya. Ini beda template, beda perlakuan juga biasanya. Kita bikin ini deh, kita bikin full. Coba kita pakai yang ini, full width. Oh, jelek. Stretch. Nah, udah ya, dia full width, kanan kirinya penuh. Sekarang kita bikin postingan. Misalkan postingan pertama tes. Kita cari nah, gambarnya kita tambahin dulu, pakai gambar default aja supaya kelihatan bedanya. Nah, ini tampilan postingan kalian, dia bakal muncul. Home-nya nggak ada ya.
muncul di sini nih. Kita kasih image dulu deh biar bagus. Oh, ada yang salah ternyata. Oh, di site wide option. Nah, oh ini nih header and footer, kita pakai aktif template, jadi semuanya pakai header dan footernya si template. Nah, sip. Coba kita cek di halaman. Oh, tetap ada ya. Sip. Kita cek di postingan. Oke. Sip. Nah, sekarang kita coba tambahin lagi deh. Tambahin akordion. Tambahin di mana ya? Di sini deh. Nambahin bagian baru. Kita pilih modul sekarang, modul apa ya? Akordion deh. Akordion bagus nih. Kalau misalkan teman-teman ngerasa jaraknya terlalu mepet, bisa kasih spasi ya. Ini akordion, misalkan ada pertanyaan atau apalah ngejelasin tentang kalian, title-nya apa nih, tes misalkan kenapa ebook berbayar misalkan, kenapa nggak gratis, ntar isinya karena saya butuh uang buat maintenance website misalkan, atau kenapa misalkan. Ini bisa ditambah kok, add new. Nah, misalkan apa ya, kenapa enggak punya sosmed misalkan, karena nggak ngerti sosmed misal. Ini biasanya dipakai buat FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan ya. Misalkan teman-teman ngebahas tentang atau portofolio deh, atau project atau apalah, atau misalkan dalam kasus saya itu kayak GNU/Linux, apa itu GNU, apa itu Linux, apa itu GNU/Linux, apa itu distro, apa itu Ubuntu, bisa dibikin di sini. Oke. Tuh. Nanti kalau dibuka di mobile, tampilan pun udah responsif kok. Tenang aja. Tuh. Udah enak, udah bagus. Dia udah parallax. Dit. Nah, ini buat ininya. Postingan yang nanti muncul di sini, ada kontak formnya juga. Udah keren. Sekarang kita coba ganti kata-katanya ya. Kata-kata ini.
misalkan apalah. Nanti si buttonnya juga bisa di custom ke custom link. Nah, misalkan di sini tinggal diklik aja, nanti ada tulisannya di sini. Misalkan saya adalah YouTuber misalkan, atau apalah, programmer. Saya adalah programmer. Ini apa? Kata-katanya bisa diganti. Nah, ini juga bisa diganti nih. Misalkan hubungi saya, nanti linknya bisa. Nah, custom URL mau diarahin ke postingan yang ada di website kalian, atau ke YouTube, kanal YouTube kalian, atau bisa juga ke email kalian. Ini ikonnya juga bisa diganti, tinggal dicari aja. Misalkan mau ke grup Facebook atau kemana, ke YouTube misalkan ya, YouTube ada nih, YouTube, atau subscribe ya, jangan hubungi saya berarti subscribe. Mati tulisan aku masih seribu, nah gitulah pokoknya lah. Silakan berkreasi. Nah, ini custom kalian, misalkan gitu. Jadi ketika diklik, ini koneksi harus stabil ya, kalau ngulik online gitu repot, karena saya masih pakai koneksi yang handphone tethering. Coba kita klik tuh, dia bakal ngarah ke channel yang isinya nggak jelas. Oke, sip. Ini gambarnya pun bisa diganti kok. Ini pun sama ya, buat ganti-ganti yang tadi linknya, misalkan belanja atau apalah, ini bisa disesuaikan about us, tentang kalian, apa yang kalian kerjain. Misalkan programmer, saya programmer web, ini projectnya apa aja. Learn more-nya juga bisa ke portofolio kalian, ke GitHub kah, atau ke apalah. Ini tarif, ini bisa FAQ. Nah, ini kita tambahin heading di sini ya. Nah, tambahin heading di sini. Tambah new section. Kita pilih heading, pick modul deh. Modul, cari heading. Misalkan pertanyaan. Nah, tinggal diklik aja, diganti tulisannya di sini. Pertanyaan yang sering diajukan. Pertanyaan. Udah beres. Ini bisa nih jadiin website plus blog. Keren pokoknya mah, gratisan ini. Pluginnya gratis, si itunya gratis, si template-nya gratis, tapi nggak ada copyright si pembuat template-nya gitu di bawah. Biasanya kan suka ada ya kalau yang gratis tuh di sininya tuh. Ini bisa kita custom ke web kita. Ini gambarnya pun bisa diubah, bisa diganti. Udah nih, keren nih, kayak gini doang juga. Ini kok gambarnya nggak muncul ya? Oh, tadi belum ke save apa? Oh iya. Nah, ini classic editor kayak gini nih. Text editornya mirip kayak Word lah, kurang lebih. Coba kita lihat. Nah, ini udah keren nih. Misalkan terus. Nah, ngerti lah ya pokoknya ya.
Apalagi ya, udah sih. Nanti jadi setiap postingan baru munculnya di sini. Nah ini halaman postingannya kayak gini, udah ada kotak komentar ya, iyalah ini bawaan. Udah, terus plugin. Nah sekarang kita hapus ini template yang nggak dipakai, karena buat apa gitu banyak juga kalau nggak dipakai. Masih sign aja satu yang benar-benar dipakai. Ini template bawaan dari WordPress. Sekarang kita ilangin under constructionnya, terus kita hapus juga plugin yang udah nggak dipakai. Yang tadi misalkan udah nggak dipakai, udah beres nih websitenya nih, udah siap online nih, tinggal deaktif, di nonaktifin, terus kita hapus. Oke, saya ganti password dulu deh, bahaya banget, takutnya ada yang iseng ya, karena emang sering banget ya. Dimana sih, lupa lagi ganti password. Nah ini buat diskusi nih. Nah ini nih, comment must be manually approved. Jadi setiap ada komentar tuh harus di approve dulu sama kita, soalnya suka banyak spam. Postingan apa, komentarnya apa, jadi bisa kita review dulu. Terus user, ganti password user. Username-nya nggak bisa diganti nih sayangnya tuh, tinggal diganti aja nih. Ini buat data kalian ya, misalkan punya lebih dari satu website. Ini tentang kalian, misalkan saya adalah seorang kapiten. Nah ini buat new password, tinggal kita klik di sini. Ini password yang dikasih, di generate sama WordPress-nya. Ini kuat banget. Copy, update profile. Wah udah mau jam 4 ternyata, lama juga. Oke, nah ini udah kuat nih. Sekarang kita coba pakai GTmetrix sama page speed. Kita cek ya kecepatannya tanpa optimasi nih. Ini masih kasar, belum diapa-apain. ...82 untuk mobile, desktopnya 90. Wow, 5,5 detik. Waterfallnya kita lihat. Nah ini udah bagus nih, udah pakai teknologi terbaru. Kita optimasi ya, kita bikin 90 deh, mudah-mudahan. Kita masuk ke plugin. Yang penting kita Akismet saya nggak pakai deh. Ini loginizer juga saya nggak pakai. Kenapa? Karena makin banyak plugin makin berat. Kita pakai plugin yang intinya aja.
atau yang biasa saya pakai sih sebenarnya. Kita cari light speed. Nah ini cache, light speed cache. Enak pakai hostingnya Dewa Web tuh udah otomatis terintegrasi. Nanti kita cek ya sebelum optimasi segini dengan tampilan template yang tadi kita bikin. Nanti setelah optimasi seperti apa. Oke, aktivasi. Kita masuk ke light speed, enable. Ini biarin aja kayak gini. Ini bisa nih automatic upgrade. Ini nggak usah deh, kita save dulu. Ini settingan standar ya. Kemudian kita cache, ini semuanya on. Cache mobile, yes, on juga. Burge ini biarin aja. Nah ini biarin aja juga. Kita masuk ke advance sekarang. Kita masuk ke optimize. Nah CSS minify, combine, HTTP push, kita coba nyalain semua. Ini komentar nggak usah dinyalain, ntar komentarnya ke remove. Tuning, kita coba nyalain semuanya ya. Pokoknya ikutin aja. Ini Google Phone. Kalau ada error nanti tinggal kita, biasanya sih di pengaturan CSS yang sering error tuh. Ini on lagi. Ini on. Kita main cepet aja nih. CDN Cloudflare. Harus nyeting lagi on. Ini harus nyeting lagi nanti deh, lama lagi soalnya. Ini enggak. Nah ini nih objek cache nih, browser cache juga. Instant click ngebikin website kita cepet banget, tapi bisa ngebebanin ini server. Coba kita lihat tampilannya dulu, berantakan nggak nih? Enggak ya, nggak berantakan ya. Tuh instant click kayak gitu, keren banget. Ini udah ada komentar default ya dari WordPress. Sekarang kita cek retest. Harusnya sih udah di atas 90 harusnya. Ada lagi sih yang harus dioptimasi kayak gambar. Kenapa nih? Oh, desktopnya udah cepet. Oh, ini masih pakai template yang lama. Coba kita ganti pakai Firefox. Kompas aja lah. Wah, baterainya.
tapi di tampilan desktop udah cepet ya. Terus yang lama terus saya pakai template premium, beli, bagus sih template-nya, bagus banget, cuma dia lebih cocok buat blog personal ya. Wah, ini lama amat ya. Biasanya sih ada settingan di ininya, di sininya nih, di CSS sama CS biasanya di combine kalau nggak salah. Oh iya, ini sih masih template yang lama ya. Oh, belum dipurge, sorry, harusnya dipurge dulu. Nah, kita masuk ke manage, sekalian aja deh optimalisasi image. Tadi kan ada gambar, tinggal diklik aja sini, nanti gambarnya bakal di-convert ke versi send optimasi request, bakal di ini ke, nah ini udah nih, udah optimalisasi gambarnya dari PNG atau JPEG ke WebP kalau nggak salah. Kalau udah, kita masuk ke ini manage. Nah, kita purge all aja, ini database-nya sekalian lah, DB optimizer. Ini CDN belum kita setting ya, kalau pengen lebih cepat lagi sih pakai CDN. Ini apa nih? Oh, ini Astra dari template-nya. Coba kita cek lagi GT Matrix ya, page speed-nya dulu deh, sama GT Matrix. Ini dua website yang biasa dipakai buat ngecek kecepatan. (93) ya, desktopnya 97, cepet lah segini mah. Sekarang GT Matrix, meskipun nggak cepet tapi ya di atas 90 lah. Jadi kalau dibuka di handphone dia masih tetap bagus, masih tetap cepet. Kalau di desktop sih emang cepet. Nah, ini nih loading time-nya masih itu, saya belum nemu settingan yang pas, nanti bisa di CDN. Tapi segini sih udah bagus, udah AA, karena emang faktor template juga ya. Biasanya faktor template gratisan sih fiturnya nggak semewah template premium gitu, tapi segini juga udah uyuhan. 93, 97 AA, cuma ininya doang nih, loading websitenya doang. Paling bisa kita akali nanti ini kompres gambar, terus ukurannya yang lebih kecil juga. Ini kan gede banget nih, mubazir karena nggak semuanya kepake gitu untuk postingan. Kalau untuk home iya mungkin kepake karena emang dia gede, dia sambil loading tuh. Atau mungkin bisa jadi belum ke optimize dari gambar di sininya nih, masih dalam proses. Oke, iya ini gede banget ini. Oke, muncul. Sip. Udah keren banget. Modal template gratisan, plugin semuanya gratisan. Oke, udah 55 menit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini masih banyak sebenarnya yang perlu diulik karena udah jam 4 ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.